Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh berkarya melalui media sosial. Ya, bagaimana kabar rekan-rekan, para sahabat Fokus Kristovirus? Tidak terasa setelah beberapa waktu lalu Fokus Kristovirus berulang tahun yang pertama, ya, kini giliran 1 menit bersama Andreas Kristande genap berusia 365 hari atau 1 tahun. Nah, berkenaan dengan itu, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama ngobrol bareng dengan Evangelis Andreas Kristande, juga dengan Evangelis Paul Gunawan. Kita akan bersama-sama, meskipun di lain tempat, ya kita bersyukur Tuhan mengaruniakan teknologi untuk bisa kita nikmati bersama. Selamat mengikuti. Ya, shalom Pak Andreas, Pak Paul Gunawan. Oh, shalom. Ya, terima kasih waktunya boleh bersama-sama dengan Fokus Kristovirus. Ya, ini gimana kabar Pak Andreas di USA? Kedinginan atau sangat gerah? Baik. Ya, katanya summer tapi masih dingin di Boston. Ya, masih dingin. Walaupun ada matahari, tetapi anginnya itu udaranya dingin. Itu sebabnya saya pakai double pakaian sama pakai topi gitu. Ya, salam buat keluarga yang di Amerika, Pak. Buat Rias. Iya. Halo Pak Paul, gimana kabar Pak Paul? Baik, Pak Pil. Ya. Sehat, baik-baik dalam berkat Tuhan. Ya. Para pemirsa Fokus Kristovirus, bagi rekan-rekan yang belum mengenal siapa Pak Andreas ataupun Pak Paul Gunawan, Bapak Andreas Kristande adalah pendiri Yayasan Kristovirus yang tahun depan akan genap berusia 50 tahun Yayasan Kristovirus. Pak Paul Gunawan bersama-sama dengan kami melayani sebagai staf khususnya untuk mempersiapkan acara jubilium tahun depan. Nah, Pak Andreas dan Pak Paul, tepatnya kemarin 1 menit bersama Andreas Kristande berusia 1 tahun. Wah, ini satu program yang dinanti-nanti pemirsa, walaupun 1 menit tetapi rutin tiap hari. Nah, Pak Andreas, dalam episode-episode yang sudah dilalui dan sekarang genap 1 tahun, apakah cuma mau berhenti 1 tahun saja Pak? Ini apa mau terus nih Pak? Ya, dengan anugerah Tuhan kita lanjutkan. Oh, puji Tuhan. Ya, mohon doa restunya ya, supaya kami sehat, ada waktu, dan jarak serta beda waktu tidak menjadi hambatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nah, sebenarnya misi apa sih Pak yang ingin disampaikan lewat program 1 menit ini Pak? Ya, sekarang ini kan zamannya medsos, dan dengan adanya hambatan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 ini, maka peran video klip medsos ini amat sangat dibutuhkan. Semuanya serba online. Tapi karena begitu kreatifnya orang-orang ini dan begitu banyaknya video-video klip, baik yang bersifat khotbah, renungan, video klip, film, debat, diskusi, Zoom meeting, dan sebagainya, maka orang makin sibuk dan harus memilih. Ya. Nah, lalu kami Kristovirus juga tertantang. Nah, kita pun kan juga harus online. Mau bikin apa ini? Nah, sebaliknya kalau kita juga bikin hal-hal yang terlalu panjang, ya, seperti dulu sebelum pandemi, kita bisa bikin film-film di media Kristovirus yang sampai sekarang masih tepat dapat dinikmati. Tetapi sekarang kan sudah bukan zamannya lagi. Sekarang orang bikin video klip. Nah, itu ada yang panjang, ada yang pendek, belum lagi Facebook, Instagram, TikTok, macam-macam dah bentuknya ya. Sehingga orang jadi bingung untuk memilih dan apa sempat begitu. Ya. Nah, melihat kesibukan seperti ini, maka atas saran teman-teman juga, yang tentunya para bisnismen, menyarankan, jangan panjang-panjang lah zaman sekarang ini, pendek-pendek aja, yang penting itu catching menjadi berkat. Nah, Pak Andreas kalau perlu bikin 1 menit saja, begitu. Jadi atas saran teman-teman, ya misinya adalah menjangkau, mewartakan firman, ya,
baik dari segi PI untuk jiwa baru maupun pembinaan iman untuk warga sendiri, kami bikin video klip ini pendek saja begitu. Ya. 1 menit begitu. Meskipun ada beberapa WhatsApp permintaan yang masuk, aduh Pak, kok 1 menit kurang Pak, gitu apa tetap bertahan 1 menit Pak? Atau mau Iya, nih? betul. Ada beberapa yang usul, wah kepedean Pak, begitu ya. Tapi justru itulah yang akan saya pertahankan. Itu cirinya, itu coraknya begitu. Karena misinya tadi adalah memberi konsumsi bagi orang-orang yang sibuk saat ini untuk bisa memilih dan merasa tidak mengganggu orang lain, begitulah. Ya. Kalau Pak Paul kan tentunya juga mengikuti program 1 menit nih, tiap hari saya lihat selalu komen di WhatsApp grupnya Big Family. Nah, dari pribadi Pak Paul sendiri apa Pak yang didapat dari 1 menit nih Pak? Oh, banyak Pak. Tapi saya mau katakan dulu begini. Pak Andreas itu diberi hikmat oleh Tuhan untuk memakai kemampuan Pak Andreas dalam menulis. Kalau kita lihat buku-buku hasil karyanya Pak Andreas, itu kita lihat kalau Pak Andreas menulis itu biasanya to the point ya. Kalau dibuat beberapa bab itu ya pendek-pendek. Khususnya kalau kita membaca buku Mengapa Saya Sakit Tuhan. Dan itu sangat tepat dengan program yang dibuat oleh Pak Andreas sendiri, ya 1 menit bersama Andreas Kristande. Dan saya menikmati betul bahwa apa yang menjadi motonya tentang program 1 menit ini, yaitu ringkas, padat, dan penuh makna. Saya menikmati itu betul, ringkas, padat, dan penuh makna. Saya ambil contoh yang terakhir ya, yang berkaitan dengan HUT ke-1 dari 1 menit bersama Andreas, yaitu episode 365. Nah, sangat menarik di situ bahwa Pak Andreas memakai tema yang menggugah orang untuk tahu gitu. Jangan terpukau mukjizat. Jangan terpukau mukjizat. Wah, biasanya orang kan senang kalau melihat, siapa yang tidak terpukau kalau melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat begitu ya. Nah, tapi justru Pak Andreas memakai judulnya Jangan Terpukau Mukjizat. Itu sangat-sangat menarik sekali. Dan saya melihat lagi bahwa Pak Andreas itu menerangkan sesuatu dengan memakai ayat, dan kemudian ayat yang lain menerangkan ayat tersebut begitu. Itu cara Pak Andreas yang saya lihat. Walaupun cuma 1 menit, tapi bisa berlaku seperti itu. Dan itu memang betul-betul sangat menarik. Wah, ini Pak Paul ini menikmatinya sangat detail ini. Ya, dan saya terus sangat detail. Senang berulang-ulang saya mendengarkannya, karena saya lihat pengajarannya sangat dalam. Dan Pak Andreas walaupun pendek, tetapi sebetulnya menggalinya dalam, dan saya yakin membuatnya membutuhkan waktu yang lama. Itu Pak Bil. Dan juga justru malah pendek itu malah yang sulit ya Pak ya, karena ada banyak orang memerlukan waktu sedemikian rupa untuk menjelaskan sesuatu yang penting. Nah, ini sesuatu yang penting diringkas dalam hanya 1 menit. Nah, Pak Andreas, beberapa bulan ini kan Pak Andreas di Amerika nih. Bagaimana dengan apa pernah lupa upload karena berbeda waktu? Bagaimana dengan tim yang mengerjakan di Indonesia? Ada kesulitan-kesulitan yang berarti enggak nih Pak? Ya, tentunya ada, dan dalam kesempatan ini saya minta maaf gitu ya. Khususnya awal-awal itu kan masih jet lag ya. Jadi ngantuk, jamnya kacau, lalu perjalanan yang jauh melelahkan, pindah sana, pindah sini. Di samping itu kan saya tidak langsung nganggur, artinya ada dalam kesibukan dalam perjalanan begitu ya. Nah, bertemu keluarga, anak, menantu, cucu-cucu, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang bisa lupa waktu, begitu ya. Lupa waktu, karena bedanya ini 11 jam. Bedanya 11 jam. Jadi kebalikan, kalau di Indonesia siang, di tempat saya ini malam, begitu ya. Sehingga saya minta maaf, kadang-kadang jamnya meleset, pernah juga lupa, ya. Oleh karena itu untuk mengantisipasinya, saya kalau ada waktu sekaligus saya
bikin cadangan beberapa seri episode. Ya. Ya, sebelum kita pindah pembicaraan ke topik yang lain, mungkin Pak Andreas ingin sampaikan secara khusus kepada para pemirsa setia 1 menit sehubungan dengan 1 tahun 1 menit ini, Pak. Sampaikan, Pak. Ya, saya tertarik dengan istilah Pak Filipus ya. Pak Filipus dalam rangka ulang tahun ini mengirimkan video klip, meme, disertai dengan kris dan nomor rekening bank. Tapi Pak Filipus bijaksana sekali. Pak Filipus bilang apa? Pak Filipus bilang, saudara bisa membantu bukan hanya dengan dana saja, tetapi saudara bisa membantu dengan ikut sharing, dengan mengklik. Nah, inilah sebetulnya harapan dan pesan saya. Jadi mendukung pelayanan itu tidak harus semata-mata uang. Zaman sekarang itu tinggal klik, share, subscribe, ya, itu sudah suatu misi, bahkan yang bisa global. Jadi pesan saya, dukunglah pelayanan kami ini yang sebetulnya tidak gampang ya, makin pendek, makin rumit, makin selektif. Nah, supaya tidak sia-sia dan kalau saudara merasa diberkati, ya bantulah kami. Sekali lagi bukan soal dana, tetapi klik ya, bisa membantu share begitu. Demikian pesan saya. Iya. Demikian para sahabat Fokus Christophirus, kita mengucap syukur 365 hari kita lalui bersama dalam satu program 1 menit bersama Andreas Crestande. Jumpa lagi dalam Fokus Christophirus, kita bersama dengan Evangelis Andreas Crestande, saat ini berada di USA, dan Pak Paul Gunawan di Semarang. Kita mengucap syukur di tahun depan Yayasan Christophirus akan berulang tahun ke-50. Nah, Pak Andreas Crestande, tentunya kita semua sangat bangga dengan kasih Tuhan ini. Sebentar kita berusia 50 tahun. Nah, di sini ada Pak Paul Gunawan yang secara khusus mempersiapkan, ya, ditunjuk oleh Yayasan mempersiapkan rangkaian acara jubileum atau 50 tahun Yayasan Christophirus tahun depan. Nah, persiapan-persiapan apa Pak yang saat ini sedang dilakukan ini? Ya, memang betul apa yang dikatakan Pak Filipus, bahwa karena masa pandemi ini belum berlalu, maka kami mempersiapkan program yang ya antisipasi yang tidak terpengaruh oleh adanya pandemi ini. Yang pertama yaitu kami sekarang sedang mengerjakan kalender khusus edisi jubileum Christophirus. Jadi khusus, silahkan dinantikan oleh para pendukung Christophirus dan para pemirsa program Fokus Christophirus. Yang kedua adalah kami ingin menghargai Pak Andreas yang sudah terpanggil untuk mendirikan Yayasan Christophirus. Kemudian Tuhan karuniai Pak Andreas dengan umur yang panjang dan kesehatan yang bagus, sehingga Pak Andreas sampai sekarang masih sehat tapi juga masih aktif, terus bisa berkarya melalui Yayasan Christophirus. Kami ingin menerbitkan satu buku bunga rampai yang berjudul Christ for All for Christ, yang kami sedang kerjakan. Ini sedang diedit naskah-naskah yang sudah masuk, dan nanti akan kami launching pada tahun depan pada saat kita bersama-sama Christophirus merayakan jubileumnya. Dan ini sedang dikerjakan dan tentu masih membutuhkan proses yang cukup panjang karena naskahnya cukup banyak dari sahabat-sahabat Pak Andreas, dari beberapa teman, dari berbagai latar belakang dan profesi, tapi mereka semua menjadi sahabat Christophirus selama ini. Dan, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu seperti biasanya kami juga akan mempersiapkan acara Natal untuk keluarga besar Christophirus. Dan ini kami kaitkan dalam rangka kegiatan, dalam rangka jubileum juga. Jadi nanti awal Desember itu akan ada secara online tentunya perayaan Natal untuk keluarga besar Christophirus. Dan yang tidak lupa nanti ada kegiatan yang sifatnya aksi sosial, Pak Filipus. Aksi sosial nanti bentuknya sedang kami olah, kami godok di panitia ini. Yang paling tepat apa itu ya, ada aksi sosial pasti itu. Dan yang terakhir adalah puncak acara
Baktian syukur atau perayaan syukur Jubileum Christophorus masih kami tunggu, kami masih mengikuti situasi yang ada di Kota Semarang ini khususnya, sehingga apakah nanti secara onsite atau online, yang penting kami mempersiapkan acara itu sebaik-baiknya, Pak. Iya. Kita berdoa supaya pandemi segera berakhir. Sudah sangat kangen nih Pak, kita ibadah bersama begitu ya. Ya. Biar suasana kehangatan itu bisa kita rasakan bersama-sama. Nah, tadi disebut bunga rampai. Ya, mungkin bagi sebagian pemirsa masih asing dengan istilah itu, Pak. Apa itu, Pak? Buku bunga rampai itu apa, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, buku bunga rampai ini adalah isinya artikel-artikel atau tulisan-tulisan dari beberapa sahabat Pak Andreas maupun sahabat Christophorus yang kami kaitkan dengan Christophorus yang sekarang misalkan punya 5 departemen. Christophorus yang pelayanannya itu holistik. Christophorus yang pelayanannya itu sifatnya interdenominasi, yayasan interdenominasi. Terus kemudian yang lain lagi bahwa visi Christophorus itu supaya amanat agung itu bisa sampai ke seluruh penjuru dunia, gitu ya. Amanat agung ini bisa dikerjakan, bisa sampai. Jadi isinya itu. Intinya buku bunga rampai itu adalah satu buku, tetapi dari berbagai macam orang atau denominasi yang menulis gitu ya. Ya, betul. Penulisnya jadi, banyak. Penulisnya banyak, ya. Kita menunggu Pak supaya buku ini hadir dan jadi berkat. Nah, Pak Andreas Krestande sebagai pendiri, ya tentunya masanya sangat berbeda ya Pak, dari hampir 50 tahun lalu sejak mendirikan, lalu sampai sekarang ini sudah alih generasi, teknologi juga sudah sangat berbeda. Nah, menjelang 50 tahun ini apa yang Bapak rasakan dan juga apa yang Bapak pikirkan nih Pak? Terima kasih Pak Paul yang kreatif bersama tim dan panitia untuk menyiapkan semua program tadi. Kita doakan supaya bisa jadi pada waktunya dengan baik dan menjadi berkat. Selama 50 tahun itu usia yang tidak pendek. Ya, saya ketemu rekan yang yayasannya 40 tahun aja sudah senang luar biasa, bersukacita. Ini 50 tahun ya. Nah, kalau saya mau flashback, memang betul kata Pak Filipus, sekarang zaman sudah berubah, tentunya corak pelayanan juga bisa berubah, apalagi dihalang-halangi dengan pandemi ini, semuanya akan pindah menjadi new normal, seperti apa gitu ya. Tapi flashback kami mengucap syukur bahwa ada beberapa hal yang menonjol, yang sekarang boleh dinikmati gereja-gereja, yaitu pemakaian musik ya dan multimedia. Jadi dahulu pada waktu kami mendirikan Christophorus itu tidak sedikit yang menentang bagaimana alat musik, instrumen masuk gereja. Wah, itu saya banyak ditentang ya. Apalagi kalau ada bass, ada drum, gitar, wah itu berat sekali reaksinya. Tapi puji Tuhan nyatanya sekarang semua gereja sudah memakai instrumen ya untuk praise dan worship. Bahkan Christophorus sudah berkembang dengan seminar-seminar musik dan juga dengan sekolah musik yang sekarang juga melayani secara online. Yang lain lagi, walaupun Christophorus itu tidak mendirikan gereja, komitmen kami sesuai anggaran dasarnya, tetapi toh gereja-gereja berdiri melalui pelayanan, entah pelayanan KKR, pelayanan musik, atau juga pelayanan pemutaran film. Kita punya media. Dan ternyata banyak gereja yang berdiri, tentunya tidak namanya gereja Christophorus, tidak, tetapi memakai nama gereja masing-masing sesuai aliran mereka, terutama yang terdekat dengan mereka. Ya, itu hal-hal yang patut kami syukuri. Jadi yang menonjol di samping firman adalah ceramah-ceramah, seminar-seminar, juga musik masuk gereja, dan juga pelayanan multimedia, dan berdirinya gereja-gereja karena melalui dua sarana tadi terpenuhilah amanat agung itu. Ya, ini yang saya sangat bersyukur. Nah, harapan saya tentunya
walaupun corak pelayanannya nanti bisa berubah, tapi amanat agung dengan visi misi dan corak yang holistik dan interdimensi ini dapat terus dipertahankan dan berlangsung. Amin, amin. Ya, ini harapan kita bersama. Nah, sepanjang perjalanan 50 tahun ada enggak, Pak? Satu peristiwa yang mungkin sepele atau peristiwa apa yang menggelikan tapi tetap diingat sampai sekarang, Pak? Iya, banyak peristiwa, tetapi untuk awal itu tadi saya katakan tantangannya kan banyak ya. Keluarga ada yang tidak setuju, gereja, bahkan sinode ada yang tidak setuju pada waktu itu, gitu ya. Sehingga membuat saya tertantang. Ini betul enggak visi misi saya ini terima dari Tuhan? Betul tidak kalau saya ini dipanggil Tuhan? Dengan demikian maka bukan hanya orang lain yang ragu, tapi saya pun juga perlu konfirmasi, peneguhan. Yeah. Nah, untuk itu Tuhan izinkan bersama almarhum Bapak Adi Sucipto, waktu kami sedang senang-senangnya menerima mikrobis ya untuk pelayanan musik, punya sound system dan sebagainya. Dalam perjalanan pulang dari Bandung ke Semarang sampai di Tegal kecelakaan. Nah, inilah peristiwa yang Tuhan izinkan sehingga menjadikan satu konfirmasi. Pada waktu itu kami berdua hampir mati karena apa? Mobil ini baru dan tiba-tiba jalan itu belok, Pak Adi tidak mampu untuk mengemudikan. Nah, pada waktu itu tentunya Pak Adi dan saya bertanya-tanya, Tuhan, apa maksudmu kalau memang Engkau panggil kami dan siap untuk bekerja di ladang yang baru, mengapa kami hampir mati? Terjadi peristiwa seperti ini. Waktu itu Pak Adi sama saya tidak berani keluar dari mobil, kami berdoa, Tuhan tunjukkan maumu apa. Ya. Kami tidak berani pulang. Jadi kami ingat pergumulan Yakub, ingat ya dengan malaikat itu. Kami tidak berani melanjutkan. Kalau memang kehendakmu saya harus kembali ke gereja untuk penggembalaan, saya siap walaupun malu ya. Karena sudah merasa dipanggil kok begini gitu ya. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan kami melayani di bendang, di ladang yang baru, berilah kami satu konfirmasi, sepotong ayat, sepotong firman, baru kami nanti pulang begitu. Lalu Pak Adi dan saya di dalam mobil, kami berdoa, kemudian kami bersaat teduh bersama, ajaib Tuhan, Tuhan menjawab tepat. Ya, kalau tidak percaya nanti dibaca, waktu itu terjemahan lama masih ya, yaitu Hosea 10 ayat 12. Kalimat yang menonjol mengatakan dengan jelas, sekaranglah waktunya kamu membuka bendang yang baru. Sekaranglah waktunya kamu membuka bendang yang baru. Ya, tanah yang baru, ladang yang baru. Artinya ladang pelayanan dengan corak yang baru itu tadi, sesuai dengan visi kami. Nah, tetapi kami masih belum puas, kami bertanya, terima kasih Tuhan. Kalau memang ini konfirmasi kehendak-Mu untuk kami memulai suatu pelayanan baru, ya, mengapa kami terjadi ini? Nah, ternyata Tuhan jawab, ini semacam baptisan, ya, baptisan konfirmasi, supaya kamu yakin begitu. Jangan sampai kamu ini mengutamakan mobil, mengutamakan uang, mengutamakan sound system, alat musik, proyektor, dan sebagainya, tetapi melupakan amanat agung, melupakan Injil itu sendiri. Kalau engkau menyebut lembaga pelayanan dan engkau sendiri menyebut dirimu evangelis, itu loh ada banyak jiwa-jiwa gitu. Nah, di situ Tuhan menyadarkan cara berpikir kami terbalik. Untuk melayani sesuatu yang baru, kami harus ada fasilitas, harus cukup dana, harus begini. Dan ternyata Tuhan, bukan itu yang Tuhan ingin. Tuhan ingin supaya kami, orangnya ini yang dibutuhkan. Yakin betul. Karena hambatannya, tantangannya tadi tidak sedikit. Jadi akhirnya Pak Adi sama saya puas, kami sepakat itulah maksud Tuhan, sehingga akhirnya kami berani pulang. Nah, peristiwa ini penting untuk mengawali, karena tanpa konfirmasi peneguhan itu,
mungkin kami bisa mandek di tengah jalan. Sehingga kami mulai dengan apa adanya. Sudah rumah untuk saya pun belum ada, enggak apa-apa, kontrak rumah ya separuh papan gitu, saudara, bekas pelacur, bekas perjudian, enggak apa-apa. Dan pada waktu itu saya justru baru saja selesai menikah. Jadi enggak sempat yang namanya honeymoon ke mana-mana tempat yang mewah atau apa, enggak ada uang, enggak sempat, sudah langsung terjun dalam pelayanan. Nah, ini penting untuk mengawali pelayanan itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ya banyak peristiwa lain ya, tapi yang terakhir itu kok saya ini apalagi setelah pandemi ya, sudah kehilangan puluhan hamba Tuhan muda, rekan-rekan yang karena COVID ini. Bahkan jauh lebih muda daripada saya. Sudah game over istilahnya begitu ya. Tapi kok Tuhan masih saya diberi umur panjang, kekuatan, kesehatan. Haleluya. Nah, ini wah, betul-betul lagu itu sangat mengesankan buat saya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan untuk melayani, supaya kalau sudah tiba waktunya, hidup ini sudah berarti. Itu. Sudah menjadi berkat. Nah, inilah yang saya syukuri. Dan anehnya pula, ini sebelum pandemi bahkan, itu sudah banyak teman-teman yang karena asam lambung mati, jantung mati, dan sebagainya begitu. Nah, saya itu 3 kali asam lambung. Kemudian akhirnya gara-gara itu ikut cruising, akhirnya tes di klinik di kapal itu dinyatakan saya malah bukan hanya asam lambung, tapi jantung harus di ring. Nah, sehingga dokter di atas kapal itu mengatakan, Bapak ini ada yang lebih penting daripada asam lambung, yaitu jantungnya. Bapak harus segera turun cari rumah sakit yang lengkap. Maksudnya turun dari kapal, cari rumah sakit yang lengkap. Sudah ada 4 orang seperti Bapak ini yang mati di atas kapal. Gitu. Nah, akhirnya kami periksa di Singapura, dan dengan periksa check up macam-macam, akhirnya dinyatakan memang saya ini harus di ring jantungnya, di stent. Nah, akhirnya atas saran anak saya yang punya relasi bisnis di New Delhi, maka saya dianjurkan untuk berangkat di stent di New Delhi. Nah, kalau saya melihat seperti ini, wah, waktu Tuhan, cara Tuhan itu tepat sekali. Orang lain tiba-tiba asam jantung meninggal. Apa ini asam lambung ya? Saya ini 3 kali bahkan di stand seperti ini. Jadi betul-betul hidup saya ini anugerah Tuhan kalau sampai bisa jubilium, tapi membuat saya lebih bertanggung jawab. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan kalau hidup ini adalah kesempatan. Demikian. Ya, luar biasa pengalaman yang menjadi tonggak perjalanan Christophirus sampai 50 tahun, bahkan kita bersyukur kesehatan dan kekuatan Bapak tetap luar biasa sampai di usia saat ini, Pak. Persiapan-persiapan jubilium tentunya sedang disiapkan. Mungkin ada sesuatu yang Bapak ingin katakan kepada tim yang juga pemirsa setiap fokus ini, juga kepada para pendukung-pendukung Kristus. Mari, apa yang disampaikan Pak Paul? Ya, yang pertama tentunya saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan umur yang panjang kepada Pak Andreas, memberikan kemampuan untuk terus berkreatif, ya, menciptakan banyak hal, khususnya dalam menangani program 1 menit bersama Andreas Kristande, dan mengharap itu bisa terus berlangsung walaupun sudah 1 tahun. Ya, nanti divariasi isinya, cara pendekatannya saja, dan mengharap para pemirsanya, para teman-teman yang mendengar dan menikmati program itu setiap hari, pada sore hari, pada sore atau malam hari, kiranya bisa seperti harapan Pak Andreas tadi, bisa membantu untuk meneruskan, ya, diklik dan kemudian di-share. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dukunglah dalam doa dan dukunglah dalam ide-ide, usulan-usulan, dan juga dana untuk jubilium Christophirus, khususnya untuk keluarga besar Christophirus. Kiranya betul-betul kita boleh bersyukur dan bersukacita karena Christophirus akan masuki jubilium usia yang ke-50. Iya. Ya, itu Pak Philippus.
Ya, kita mendapat sungguh banyak ini pengalaman-pengalaman dan juga nilai-nilai dari pengalaman hidup Pak Andreas juga Pak Paul Gunawan. Terima kasih Pak Andreas dan juga Pak Paul Gunawan telah menyempatkan waktu untuk kita bisa berbincang di Fokus Christophirus. Kiranya perbincangan kita ini menjadi berkat bagi para sahabat Fokus Christophirus. Sampai ketemu Pak Andreas, Pak Paul, dan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Filipus untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati. Salam untuk semua dan terima kasih kepada semua pendukung program 1 menit. Haleluya. Demikian para sahabat Fokus Christophirus, kita telah ikuti perbincangan dengan Evangelis Andreas Crestande dan juga Bapak Paul Gunawan. Kiranya perbincangan kami ini akan memotivasi kita untuk kita terus melayani dan lebih giat lagi melayani di ladang Tuhan. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai bertemu dalam Fokus Christophirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.